Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8, mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi, program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan menjelaskan hasil dan analisis dari jurnal yang berjudul Mathematical Modeling of Boost Converter. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gian Ervisti Agung, yang kedua ada Francisco Armando Rico Mendoza, yang ketiga ada Asraf Nur Ramli, yang keempat ada Dimas Trio Roy Saputra, yang kelima ada Riva Putri Kamilia, yang keenam ada Sela Purnani, dan yang terakhir ada Farhan Lutfiansyah. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Nika Dwi Grafika Drantantias dan Bapak Ferizandi Kauzargani sebagai dosen mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak hasil diskusi yang telah kami lakukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian bus converter. Nah, bus converter ini merupakan konverter penaik tegangan DC ke level yang lebih tinggi atau sering disebut juga konverter step up DC to DC. Dari inputan atau masukan yang bertegangan rendah akan ditingkatkan oleh bus converter menjadi output atau luaran yang bertegangan tinggi. Bus converter ini termasuk switching mode power supply atau SMPS yang mengandung setidaknya dua komponen semikonduktor, dioda dan transistor, dan setidaknya ada satu elemen penyimpanan energi, kapasitor, induktor, atau keduanya dalam kombinasi. Kemudian bus converter itu juga merupakan bentuk dari power supply yang diperlukan ketika tegangan yang dibutuhkan oleh suatu perangkat atau rangkaian elektronik itu lebih tinggi dari tegangan supply yang tersedia. Nah, bus converter ini juga merupakan konverter penaik tegangan yang berefisiensi tinggi sehingga sering digunakan pada rangkaian elektronik untuk menaikkan tegangan kepada rangkaian yang lain. Prinsip utama dari bus converter ini adalah kecenderungan dari induktor untuk melawan perubahan arus, yaitu dengan menciptakan dan menghancurkan medan magnet. Dalam bus converter, tegangan output akan selalu tinggi daripada tegangan inputnya. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara kerja bus converter. Bus converter memiliki prinsip dasar dari dua keadaan yang berbeda, yaitu skema tertutup dan skema terbuka. Pada skema tertutup, arus mengalir melewati induktor dengan searah jarum jam. Lalu, induktor menyimpan energi-energi dengan menghasilkan medan magnet. Pada skema terbuka, arus berkurang dan impedansi semakin tinggi. Medan magnet yang dihasilkan akan hancur untuk mempertahankan aliran arus menuju beban. Di bawah ini terdapat gambar skema tertutup dan skema terbuka. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian transfer function. Jadi bisa dilihat di sini, kita harus menjelaskan dulu semua variabel pada interval 1 yaitu sistem terbuka dan interval 2 yaitu sistem tertutup. Di sini bisa kita lihat kalau ketika di sistem terbuka interval 1 atau bisa dikatakan VLT sama dengan Vin ditambah RL dan arusnya ICT itu sama dengan minus Eout atau Eout dibagi Rout. Lalu pada interval 2 itu persamaan tegangannya yaitu VLT sama dengan Vin ditambah ILT RL dikurang Vout dan arusnya itu ICT sama dengan ILT dikurang Eout atau Vout per Rout. Lalu tahap kedua kita harus menggunakan averaging step atau yang dinamakan metode rata-rata. Apa sih metode rata-rata tuh? Metode rata-rata itu kita memanfaatkan sistem yang mengandung pemisahan skala waktu, osilasi cepat atau lambat
Ini menunjukkan bahwa kami menggunakan rata-rata selama jumlah waktu tertentu untuk menghilangkan osilasi cepat dan mengamati perilaku kuantitatif dari dinamika yang dihasilkan. Lalu berikutnya yaitu kita menggunakan small signal. Small signal ini kita gunakan untuk menemukan fault second balance dan juga cap charge. Fault second balance sendiri ini kita untuk menemukan tegangan, dan cap charge itu kita untuk menemukan arus keluaran nanti. Untuk small signal sendiri itu apa ya? Small signal itu adalah teknik analisis umum pada teknik elektronika yang digunakan untuk memperkirakan perilaku sirkuit elektrik yang berisi perangkat non-linier dengan perangkat linier. Kalau di bagian ini itu kita bisa lihat, kita untuk menemukan fault second balance itu tinggal menambahkan variabel topi. Lalu apa sih fault second balance itu sendiri? Fault second balance itu mengacu pada fakta bahwa selama satu siklus switching lengkap, tegangan total diterapkan pada sebuah induktor begitu. Lalu ini terakhir pada baris ketiga itu merupakan persamaan akhir dari fault second balance kita. Lalu ini adalah gambar dari fault second balance, gambaran dari fault second balance. Lalu yang kedua ini adalah cap charge. Sama cara untuk menemukannya, yaitu kita tinggal menambahkan variabel topi, dan pada pada baris ketiga ini merupakan persamaan akhir, dan ini adalah gambar model untuk cap charge itu sendiri. Lalu ini ketika kita udah mendapatkan dua persamaan tadi, bisa kita lihat ini adalah model untuk fault second balance, dan ini itu adalah model untuk cap charge. Nah, kita gabungkan kedua ini dan menjadi seperti ini, dan akhirnya akan menjadi seperti ini. Lalu terakhir adalah belum terakhir, ini adalah kita memodelkan transfer function. Nah, ini kita bisa lihat formulanya adalah GVDS. Ketika V-in sama dengan 0, itu sama dengan V topi out dibagi sama D topi. Lalu kita sudah tahu formula ini, kita memasukkan dua jenis superposisi. Superposisi yang pertama itu ketika V out-nya itu sama dengan 0, dan superposisi kedua adalah ketika arus L-nya itu sama dengan 0. Masing-masing ini sudah tertera. V out sama dengan V out ketika superposisi V-nya 0, dan V out ketika superposisi I-nya sama dengan 0. Ketika kita menggabungkan kedua ini, kita mendapatkan hasil transfer function seperti berikut. Lalu terakhir, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah sinyal keluaran untuk fault second balance ini. Lalu ini ada cap charge, dan ini adalah arus sebelum dimulai siklus. Jadi ini merupakan steady state sample time model, dan yang di sebelah kanan ini merupakan diagramnya, dan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang state space. Persamaan utama dari state space ini yaitu turunan dari xt dalam satuan waktu. Dan di sini kita bisa mendapatkan persamaannya, yaitu x aksen t sama dengan axt ditambah but, dan juga yt sama dengan cxt ditambah dut. Nah, untuk komponen-komponen yang ada di dalam persamaan ini, yaitu yang pertama ada x. Komponen x di dalam persamaan kali ini merupakan penjelasan tentang keadaan vektor, di mana sumber dari keadaan vektor yang bersumber dari kapasitas voltage dan juga
current-nya. Selanjutnya komponen U. Nah, komponen U sendiri merupakan komponen input dari vektor yang sumbernya itu berasal dari V input. Lalu selanjutnya adalah komponen Y. Nah, komponen Y ini merupakan output dari persamaan ini, yaitu keadaan sinyal yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada D interval 1 dan juga D aksen interval 2. Di sini pada D interval ini kita bisa melihat persamaannya kembali. Nah, dari persamaan itu kita bisa menarik ke komponen selanjutnya, yaitu komponen A dan komponen B. Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga di persamaan utamanya. Nah, di sini di komponen A ini sendiri itu menjelaskan tentang matriks yang mempengaruhi efek XT. Dan di sini kita mendapatkan matriksnya yaitu min RL per L 0, 0, dan min 1 per CR out. Untuk komponen B ini menjelaskan tentang pengaruh nilai U di dalam persamaan. Nah, untuk persamaan untuk matriksnya sendiri yaitu 1 per L 0, 0, dan 0. Untuk D aksen interval 2, di sini kita mendapatkan komponen A-nya itu matriksnya adalah min RL per L, min 1 per L, 1 per C, dan min 1 per CR out. Untuk komponen B-nya yaitu 1 per L, 0, 0, dan 0. Selanjutnya di sini kita bisa mendapatkan state space-nya, yaitu untuk X aksen T kita mendapatkan matriksnya itu adalah minus RL per L 0, 0, min 1 per CR out. Matriks IL VC ditambah matriks 1 per L 0, 0, dan 0 matriks V in, V atau V input. Selanjutnya yaitu YT1, matriksnya adalah matriks RL0, matriks ILVC, ditambah matriks 0, matriks V input. Selanjutnya yaitu di state space 2. Di state space 2 ini kita juga mendapatkan XT-nya, yaitu X aksen T-nya yaitu matriks minus RL per L, minus 1 per L, 1 per C, dan minus 1 per CR out. Dikali dengan matriks ILVC ditambah matriks I1 per L 0, 0, dan 0, lalu matriks V input. Selanjutnya yaitu untuk YT1 sama dengan matriks RL0, matriks ILVC ditambah matriks 0 dan matriks V input. Nah, di sini kita juga mendapatkan komponen C dan D-nya. Komponen C itu sendiri merupakan matriks yang menjelaskan XT yang mempengaruhi Y. Nah, di sini kita mendapatkan matriksnya itu matriks RL0. Nah, untuk komponen D sendiri itu merupakan matriks yang menjelaskan tentang komponen U yang akan berefek terhadap Y. Nah, di sini kita mendapatkan matriksnya itu adalah matriks 0. Nah, ini adalah hasil simulasi dari state space itu sendiri. Di sini terlihat ada induktor current dan juga output voltage-nya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi untuk apa saja yang digunakan oleh rangkaian boost converter ini. Yaitu pertama itu adalah aplikasi otomotif. Ini agak sedikit typo. Banyak digunakan di aplikasi otomotif seperti mobil. Itu digunakan rangkaian boost converter untuk menyalakan suatu daya yang lebih besar seperti lampunya dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi dari power amplifier, itu untuk penguat daya tentu saja di dalam misalnya adalah power amplifier untuk suara dan lain-lain. Kemudian di kontrol adaptif pada sistem kontrol. Kemudian tenaga baterai juga digunakan untuk rangkaian boost converter ini. Kemudian adalah elektronik
seperti TV, monitor, dan lain-lain, seperti kemudian aplikasi komunikasi di jaringan-jaringan tertentu. Mungkin itu saja dari aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh rangkaian bus converter ini. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk kesimpulan dari tugas besar ini adalah konverter DC menjadi DC dengan keluaran yang bervariasi yang dikenal dengan konverter bus konvensional. Secara umum konverter DC ini berfungsi untuk menaik atau menurunkan tegangan, tapi sayangnya bus konverter tipe konvensional ini banyak kekurangan karena masih menghasilkan ria arus input yang tinggi dan ria arus keluaran yang berdampak pada penurunan efisiensi arus. Oleh karena itu, bus converter dikembangkan ke tipe yang dikenal dengan DC to DC, converter bus interleaf. Dan kami mendapatkan model matematika dari transfer function dan state space yang mana jika keluaran model ini disimulasikan maka akan menghasilkan keluaran seperti yang tertera di atas. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk diskusi dan analisis kelompok kami. Ada 9 referensi yang telah kami gunakan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.